DKI lagi Pak Anies. Pak. Ada foto. Terima kasih Abang. Ya, setelah gagal menjadi presiden, Anies Baswedan kini diteriaki lagi, namun bukan diteriaki presiden, namun diteriaki sebagai gubernur. Ya, Anies berencana mau maju di Pilkada Jakarta, namun demikian, ya, Jokowi tidak tinggal diam. Dia akan menghalangi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Popularitas Anies Baswedan memang tinggi ya di Jakarta, sehingga dirasa perlu untuk menjadi target operasi penguasa. Ya, ini analisa dari warga. Anies menjadi target operasi. Apakah kembali terulang? Anda harus tahu, Bos. Ya. Pasca Anies menyatakan diri maju di Pilgub Jakarta, gerbong penguasa terlihat panik. Hingga rangkaian operasi mulai dijalankan dan lobi-lobi ke tingkat partai mulai dikerahkan. Popularitas Anies di Jakarta yang masih tinggi membuat gerbong penguasa kelimpungan. Sebab Jakarta masih menjadi tolak ukur Pilpres ke depan. Awalnya, sejumlah lawan tanding untuk Anies telah disiapkan seperti Ridwan Kamil. Namun, hasil surveinya Anies tetap perkasa hingga buat Ridwan Kamil bimbang. Karena operasi ini gagal, jalan lain mulai ditempuh, di mana para petinggi partai koalisi perubahan mulai dilobi untuk menjegal Anies. Nasdem yang awalnya ngotot sekarang terdiam. PKS juga masih menimbang dan PDI masih memantau. Apakah Anies kembali menemui jalan terjal? Ya, itulah analisa warga masyarakat yang juga sangat khawatir atas tidak dicalonkannya Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, dikarenakan Anies Baswedan surveinya di Jakarta masih tinggi. Namun demikian tidak disukai oleh koalisi Indonesia Maju. Oleh karenanya Anies diperkirakan akan terganjal di dalam Pilkada Jakarta. Ya, Nasdem juga gampang atau ragu-ragu untuk mencalonkan Anies Baswedan. Dan ini ulasan Tempo. Apa yang terjadi pada Nasdem dalam konteks menggagalkan pencalonan Anies? Minimal Anies tidak mendapatkan tiket untuk Pilkada DKI. Di Nasdem sendiri sebetulnya Surya Paloh belakangan intens berkomunikasi dengan Jokowi. Wah. Surya Paloh menyampaikan kepada Jokowi bahwa mereka masih ada kemungkinan untuk mendukung Anies gitu ya. Tapi memang belakangan Nasdem goyang. Belakangan mereka memunculkan calon-calon lain gitu ya. Ada alternatif calon lain gitu ya. Ada Sahroni segala macam. Rupanya backgroundnya adalah pertemuan yang intens antara Jokowi dan Surya Paloh tadi. Itu Surya Paloh khawatir betul nih kalau misalnya mereka masih punya alternatif lain. Gitu. Belakangan Nasdem sudah mulai lirik-lirik ke Ridwan Kamil, calon yang didukung oleh Jokowi. Ya. Artinya ada peluang nggak Anies nih kehilangan tiket? Ya, memang masih ragu-ragu ya. Dalam arti Nasdem masih punya calon sendiri, yakni Sahroni ya. Dan Nasdem masih melihat Ridwan Kamil sebagai calon yang didukung oleh Joko Widodo. Oke, artinya yang sekarang dihadapi oleh Jokowi seperti halnya ya di pemilu 2024 kemarin adalah dia berhadapan dengan PDI Perjuangan gitu. Ya. Nah, betul. Gimana sih posisi per hari ini ya, dinamika per hari ini antara calon yang diajukan oleh atau yang dijagokan oleh Istana Jokowi dengan PDI Perjuangan, PDP, okay. Misalnya di DKI gitu. Ya. Gimana? Tadi sempat udah nyebut Ci. Nah, ini tadi belum selesai ya, Kang. Iya. Aku teruskan dulu ya. Jadi ketika Ridwan Kamil dipanggil Jokowi itu, kemudian Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dia tidak terlalu berani untuk ke Jakarta ya, karena calonnya rivalnya Anies Baswedan. Okay. Gitu belum ya. tentu menang. Betul, menang pun berdarah-darah. Maka Jokowi menyarankan untuk menarik PKS, gitu ya. Nah, faktor PKS penting kenapa? Karena di Jakarta PKS ini menang pileg. Oke. Gitu. Nah, posisi
PDIP sendiri sebetulnya awalnya akan bersatu tuh dengan PKS, dengan PKB, dengan Nasdem juga untuk mengusung siapa calon yang kira-kira nanti mampu ya untuk di DKI Jakarta. Kenapa? Karena PDIP tidak punya calon kan sekarang. Gitu. Nah, komunikasi itu di tingkat layer bawah itu sudah mulai dijalin tuh awalnya. PDIP ke PKB. Sebelum Ganjar ditunjuk menjadi calon presiden PDI Perjuangan, beliau pernah meminta Mas Ganjar, yang saya dengar ya, Mas Ganjar ketemu orang PKS, partai Baik, PKS. sampai situ dulu Bang Deddy. Bentar, ini baru selesai. Oke. Ketemu Kita bagi PKS durasinya. supaya Pak Anies jangan dapat partai. Lalu apa? Meminta Mas Ganjar keluar dari PDI Perjuangan supaya masuk di Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi kalau dibilang dia kesusu, enggak. Oke. Ini sangat sistematis. Namun demikian, Gerindra mengatakan bahwa peluang Anies untuk maju di pilkada menang itu sangat tipis, kata Habibur Rahman. Walaupun tipis, tapi kalau kalah ya tetap kalah, gitu kan. Sehingga kalau ada orang baru, sosok baru menantang Pak Anies besok ini, ya kalau Anies maju, saya pikir, apalagi sekalian duet sama Ahok misalnya ya, saya pikir selesai ya. Penantangnya insya Allah akan menang kalau kita cari yang benar-benar kuat seperti Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Ya, karena rakyat Jakarta ini kan selalu ingin yang baru, ya, selalu ingin yang fresh gitu ya, orang segar. tidak terlibat masalah-masalah lama. Ya, Anies juga kan kemarin kalah waktu Pilpres di Jakarta, padahal dia gubernurnya. Gitu kan. Walaupun tipis, tapi kalau kalah ya tetap kalah, gitu kan. Sehingga kalau ada orang baru, sosok baru menantang Pak Anies besok ini, ya, saya pikir peluangnya besar ya untuk bisa menang. Habibur Rahman, politisi Gerindra, meyakini Anies Baswedan akan kalah jika melawan dengan Ridwan Kamil yang dicalonkan oleh Gerindra. Ya, meskipun selisihnya tipis, ya kalah tetap kalah. Ya iyalah. Yang mengatur kemenangan adalah KPU. Selisih tipis pun kalau kalah ya tetap kalah. Itulah keyakinan Habibur Rahman yang mengatakan kalau duet Anies Ahok pasti kalah. Masyarakat juga menilai kinerja Anies tidak optimal, alias Anies tidak bisa bekerja dan sangat meragukan ya hasil kerja Anies Baswedan. Pak, gimana Pak kinerjanya Anies sebagai gubernur kemarin? Kebetulan saya driver, ya saya kira kurang optimal ya Pak ya, karena kenyataannya sekarang baru terrealisasi. Ini semua itu kayak jembatan itu selesainya di Pak Heru, Gubernur Pak Heru. Berarti Bapak warga Cilincing ya? Iya Pak. Nggak berasa apa-apa. Intinya rumah DP 0 rupiah aja nggak jalan. Nggak jalan. Sudah berapa lama di Jakarta Pak? Kurang lebih 10 tahun. Oke, makasih. Ya, pendapat warga masyarakat di Jakarta yang mengatakan bahwa ya kinerja Anies selama menjadi gubernur ya tidak ada apa-apa ya, tidak ada perkembangan apa-apa ya. Ya DP 0 rupiah aja ya tidak berjalan alias tidak ada gitu ya Mas Bro ya. Ya, tidak hanya Jokowi namun demikian juga Gerindra. Sebagaimana kita ketahui bahwa Anies Baswedan ya diusung oleh PKB di Pilgub Jakarta. Dari sekian yang ada, dari sekian banyak yang mencalonkan ke DPW PKB DKI Jakarta, alhamdulillah saya sebagai ketua DPW PKB DKI Jakarta mendengar aspirasi dari tingkat ranting PAC, DPC sampai tingkat DPW. Dan hasil verifikasi dari Despilkada DKI, maka PKB DKI Jakarta memutuskan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada Gubernur. PKB DPW Jakarta memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon tunggal di Pilkada Jakarta di 2024 dan tentunya yakin akan kemenangan itu. Lalu bagaimana pendapat warga tentang Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang akan maju di Pilkada? Saya yang asli Jabar Purwakarta dukung Pak Anies. RK tuh Gubernur Bandung bukan Jabar lah.
iya juga ya, kalau kita memahami Jawa Barat kawan-kawan ya, ada 17 kabupaten dan 9 kota ya. Jadi ada Ciamis, ada Cirebon ya, ada Bogor, ada Karawang ya, ada Cilengsi ya, ada Kabupaten Bogor ya, ada Purwakarta, ada Garut. Jadi bukan cuma Bandung ya. Jawa Barat tuh bukan cuma Bandung. Ya benar juga kata si Bang Yusar ini ya. Nah, apa jangan-jangan daerah Bang Yusar nggak berani juga saya ngomong ya. Tapi ini ya bukti-bukti ya kawan-kawan ya. Jadi Jawa Barat itu bukan hanya Bandung. Oke, Jawa Barat itu ada 17 kabupaten, ada 9 kota ya. Luas Jawa Barat. Jadi jangan Bandung doang yang diurusin ya. Gitu. Ya, itulah pendapat warga masyarakat bahwa ya Jawa Barat tidak hanya Bandung saja, melainkan banyak kabupaten, sehingga tidak tepat apabila mengatakan Ridwan Kamil untuk Jawa Barat saja.